Hai, selamat pagi Bu Fredrika, Mas Iva. Ya, selamat pagi. Sehat ya, ketemu hari ini. Senang banget pagi-pagi di hari Jumat bawa kabar gembira buat teman-teman media. Klik Film X Jogja Film Academy ini kita pengen ngobrol dulu sama Mas Iva. Boleh Mas kita lebih kenalan lagi dengan Jogja Film Academy kepada teman-teman media Mas? Silahkan. Ya, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Jogja Film Academy sebenarnya diinisiasinya dari 10 tahun yang lalu, 2014 gitu. Karena kalau di Jogja sendiri, di mana saya tumbuh dan proses kreatif di sana gitu, setelah 10 tahun lebih perkembangan sinema di era digital ini ya, ini kan Jogja sangat berkembang gitu. Kemudian muncullah ke kegelisahan-kegelisahan gitu setelah ada festival dan sebagainya gitu. Apa ya yang membuat generasi ini tuh bisa bisa mempunyai ruang gitu untuk menjamin gitu bahwa generasi ini akan terus terus continue gitu. Karena kalau bicara tentang history, dulu sekali pernah pernah ada apa ya, dalam tanda kutip, industri film gitu di Jogja dan hilang kan gitu. Dan saya ada khawatiran gitu, ini banyak banget teman-teman yang punya pengalaman membuat film dan sebagainya 10 tahun lebih di festival internasional dan sebagainya. Ini apa ya, ruang apa ya? Saya pikir nggak ada ruang yang paling tepat selain sekolah gitu. Karena kalau kayak workshop dan sebagainya eventual gitu, sedangkan ya sekolah nih satu-satunya yang dapat menjamin gitu bahwa pertukaran ilmu, proses upload dan downloadnya pengetahuan itu terjadi. Kemudian kita inisiasi 2014, terus kemudian kita urus semuanya, proses perizinan dan sebagainya. Jadi 2018 itu Jogja Film Academy menjadi sekolah formal. Jadi ada program Diploma 3 di sana, produksi film dan televisi. Ada 2 kampus kita di Jogja gitu. Setiap tahunnya kita menerima sekitar 2 kelas, 60 sampai 70 siswa, dan sudah berjalan terus gitu reguler. Jadi istilahnya program yang formal, yang akademiknya ini sudah berjalan gitu dan sudah established gitu. Nah, terus kita berpikir apa ya yang energi ini atau aktivitas pendidikan ini uh, bisa berimpact secara langsung gitu pada industrinya gitu. Secara langsung itu maksudnya mungkin perluasan cakupannya gitu, mungkin aksesibelnya gitu. Karena bagaimanapun Indonesia ini besar sekali gitu, dan di titik ini memang film, teknologi film sudah tidak tersentralisasi lagi. Siapapun bisa menceritakan cerita mereka sendiri dari wilayahnya masing-masing gitu. Nah, kami kemudian berpikir bagaimana membuat program gitu yang kalau sekolah formal kan benar-benar tersentral gitu, yang bisa menyebar gitu. Nah, kemudian solusinya adalah kita bekerjasama dengan Klik Film ini yang seperti apa nanti akan kita sampaikan juga gitu. Tapi memang bagaimana kemudian hubungan dengan Klik Film dalam mengembangkan culture sinema, terutama dari pendidikan, ini juga menarik sekali gitu buat saya. Ya sebenarnya kan ini adalah dilihat dari Mas Iva sebagai sinias juga melihat geliat anak-anak muda ini yang ingin ada di industri film ini sangat besar gitu ya Mas ya. Emang sebagaimana pengennya sih Mas teman-teman muda ini yang pengen masuk ke industri yang Mas Iva lihat, nggak hanya sebagai orang di depan layar berarti ya untuk di belakang layar, silakan. Ya, yang pertama produksi lagi banyak sekali. Kemudian Indonesia juga lagi ada di titik di mana setelah pandemi terutama ya, produksinya apalagi penontonnya balik ke 100% bahkan lebih gitu, dan negara lain belum ada yang bisa seperti itu gitu. Artinya kebutuhan SDM-nya banyak sekali, dan SDM yang di sisi lain agak ironis, di saat industrinya lagi berkembang lalu kemudian masuk ke industri film ini menjadi sangat gampang ya, sangat gampang. Di sisi lain itu positif karena ya mudah aja masuk industrinya, dan kita memang butuh lebih banyak SDM itu. Misalnya ikut produksi film, kemudian pulang ke kampungnya, bawa adiknya, bawa saudaranya, itu udah langsung bisa masuk gitu. Sesimpel ngikut produksi, dan akhirnya proses-proses produksi atau informasi, pengetahuan, edukasi tentang produksi itu didapat di lapangan. Di sisi lain kan
ada bagusnya gitu, tapi kita merayakan itu, kegampangan itu, tapi di sisi lain ada efeknya, ada efek sampingnya, di mana tidak ada standarisasi, tidak ada kompetensi yang sama aja gitu, gimana caranya, ya sesimpel kalau kita bisa punya tenaga untuk ikut sebuah produksi, mungkin 1, 2, 3 produksi, habis itu ngerti produksi gitu. Ya. Dari yang saya pelajari, akan sangat lebih baik kalau semuanya itu berawal dari di sekolahan. Karena sekolahan itu satu-satunya ruang di mana memang kita diajarin gitu sistem yang ya disiplin, bagaimana kemudian kompetensinya dan sebagainya gitu. Nah itu yang kemudian memang institusi pendidikan ini menjadi sangat sangat penting. Oke, siap. Terima kasih Mas Ivan. Nanti kita ngobrol lagi, tapi kita ke Ibu Frederica dari Klik Film. Sejauh ini Klik Film terus memberikan tontonan yang menarik untuk teman-teman penonton di Indonesia. Nah, tapi kenapa menjadi kekhawatiran dari Klik Film untuk ada agenda, oke nih kita juga peduli akan pendidikan filmnya, ekosistem ya Bu. Karena kan sejauh ini aman-aman aja dengan yang diberikan dari Klik Film untuk penonton ya Bu. Silakan. Iya, selamat pagi. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Sebenarnya ini menjawab kegelisahannya dari Mas Iva tadi. Terkadang tuh pada saat kita belajar course gitu ya, kita sekolah film, tapi abis dari situ goalsnya nggak ketemu apa, outputnya apa gitu. Mereka cari pekerjaan, terus artinya tidak ada sesuatu yang konkret gitu. Makanya di sini Klik Film ingin memberikan satu wawasan yang lebih yang bisa dijangkau oleh lebih banyak orang lagi gitu di seluruh Indonesia, tidak berpusat kepada satu lokasi saja yang memang sudah diterapkan sama Jogja Film Academy di Yogyakarta gitu. Pengennya untuk reach out lebih banyak lagi gitu. Nah sebenarnya selain online course ini juga Klik Film sebelumnya sudah kerjasama sama JFA untuk talent incubator namanya, sama scholarship. Jadi itu adalah salah satu bukti nyata yang kita support sekali untuk melahirkan generasi-generasi baru untuk bisa terlibat langsung di dalam industri perfilman. Kurang lebih sebenarnya seperti itu tujuannya. Baik, jadi secara yang dilihat di penontonnya juga makin banyak, produksinya juga makin banyak, berarti akan ada seperti apa di dalam Klik Film dari kerjasama bareng Jogja Film Academy ini Bu? Mengaksesnya kategorinya gimana? Apakah sama seperti menonton film di Klik Film, semudah itu atau gimana? Iya, jadi kita coba bikin sesimpel mungkin dan se-affordable mungkin gitu. Jadi secara biaya kita tidak mengenakan biaya tambahan lagi bagi semua pelanggan Klik Film. Jadi semua yang sudah subscribe Klik Film bisa mengikuti online course ini secara gratis. Di mana nanti jadwalnya akan diumumkan sirama dengan semua moderator dan semua dari guru-gurunya Jogja Film Academy. Oke, jadi nih buat teman-teman media, pelanggan atau penonton Indonesia nggak akan ada add-on cost lagi untuk dapetin kelas-kelas ini yang ada di Klik Film. Jadi memang seperti meng-subscribe Klik Film pada umumnya atau biasanya. Yang biasanya kalian nominal sebulan, ya udah itu akan bisa langsung mengakses. Siap, terima kasih Bu Frederica. Berarti ada kelas apa aja Mas Iva yang nanti tersedia di Klik Film? Ya, jadi ini ada sifatnya memang online course, jadi artinya bisa diakses dimanapun gitu, mengakses Klik Film gitu. Kemudian akan ada 6 kelas gitu, 6 subjek gitu ya, mulai dari dan semuanya online, mulai dari acting for film, kemudian directing, producing, terus kemudian production management, scriptwriting gitu, editing. Jadi itu kelas-kelas yang per subjeknya akan ada sekitar 8 sampai 10 pertemuan. Per pertemuannya sekitar 2 jam gitu. Jadi akan ada sekitar 50 sampai 60 kelas gitu, sepanjang pelaksanaan di 1 sampai 30 November. Dan ini memang sifatnya kelas online gitu, tapi bukan hanya kayak event jual udah ini sekali aja, enggak gitu. Kita pengennya memang akan setiap kuartal gitu tuh akan ada kelas pengajar baru lagi, terus ada kelas lagi dan pastilah kedepannya nanti akan kita lihat mana yang mungkin kita perlu tambah kelasnya atau diversitasnya dan sebagainya. Tapi di yang pelaksanaan pertama di kuartal 3 tahun 2024 ini itu akan ada 6 kelas
6 kelas dan dalam setahun rencananya akan ada 4 kali kelas. 4 kali periode. Ya, dari 6 subjek ini, dari 6 ada 8 sampai 10 materi di Ya. masing-masing ya. Ya. Dan ini berarti bisa diakses kapan aja dong Mas, dalam 1 bulan itu ya? Ya, bisa diakses Wow. kapan saja dalam 1 bulan itu. Nah, bisa jadi pada saat masuk ke pelaksanaan berikutnya udah ganti kelas baru lagi. Oke. Kita pengen tanyanya adalah menariknya saat kita tahu biaya yang diberikan adalah sama seperti mensubscribe, tidak ada add-on. Nah ini gimana dari Jogja Film Academy dan Klik Film? Murah banget loh untuk untuk ilmu sebanyak ini gitu, Ibu Fredrika, Mas Iva. Ya, sebenarnya alasannya itu tadi sih bahwa bagaimana ya cara untuk ada sesuatu sistem edukasi yang berimpact gitu pada industrinya. Iya. Sedangkan sekarang ya kita tahu bahwa semua anak-anak muda itu yang pengen belajar membuat film sudah bukan hanya dari daerah-daerah tertentu saja gitu. Kamera sekarang kita mau kemana pun itu ada kamera, gitu. Iya. Simpel handphone gitu dan sebagainya. Nah terus mengedit juga udah bisa pakai laptop dan sebagainya. Jadi menurut saya memang menangnya Indonesia tuh di situ. Kalau mau ngomongin karakter sinema Indonesia itu ya harus seberagam mungkin karena nggak ada bangsa yang lebih beragam dari Indonesia dan saya pikir semakin banyak yang punya kesempatan membuat film, semakin banyak lahir pembuat film dari ruang yang berbeda gitu. Saya yakin misalnya seseorang yang punya kemampuan sekolah tinggi dengan membayar mahal, itu pasti punya creativity yang berbeda. Saya nggak bilang mana yang lebih bagus, mana yang ini, tapi diversity-nya berbeda dengan misalnya seseorang anak yang lahir di sebuah daerah terpencil di Indonesia, anak seorang petani gitu misalnya. Itu pasti punya cara bertutur yang berbeda. Nah, selama ini yang punya kesempatan itu kan akhirnya yang punya akses, dan aksesnya masih tersentral. Nah, dengan ini tuh harapannya ya di mana aja asal kita ada internet dan ada handphone, dan saya pikir itu udah bukan isu lagi di semua pelosok Indonesia, yaitu bisa mengakses ini dan harapannya seperti itu. Yes, berarti ini mematahkan stigma di mana kita tahu kalau dulu saya waktu zaman awal mau masuk kuliah film tuh mahal gitu, sekolah film tahu dapat ilmu tentang film tuh mahal, ini dipatahkan oleh Klik Film dan Jogja Film Academy ya. Yang paling penting sebenarnya kurasinya sih, karena mungkin pendapat saya tadi bisa ada yang teman-teman yang punya perspektif, ya tapi kan di mana-mana di platform online juga kita gampang gitu untuk dapat cara mengoperate kamera, cara apa itu kan gampang, tapi kan platform itu kan tidak ada kurasinya gitu. Banyak banget, semuanya ya bisa upload gitu, semuanya bisa nonton, justru saking banyaknya saking membingungkannya gitu. Nah dengan ini tuh ya bagaimanapun ini partnership dengan sebuah institusi pendidikan yang terakreditasi dan jelas gitu bahwa ada kurasi di situ. Baik, Ibu Fredrika lagi sebelum ke teman-teman media, Klik Film sebagai wadahnya, apakah ini berarti juga menjadi jembatan antara nanti murid-murid dari kelas-kelasnya ini untuk masuk ke industri secara langsung, Bu, dengan diwadahi oleh Klik Film? Iya, Mas Dias. Jadi seperti yang tadi saya cerita di awal, kayak kolaborasi yang sebelumnya dan sekarang masih berjalan gitu ya, Talent Incubator, itu adalah alumni JFA yang kita memberikan kesempatan untuk membuat film panjang. Jadi didanai oleh Klik Film yang nantinya mereka bisa bikin film yang bisa dinonton di bioskop gitu. Itu salah satu regenerasi yang menurut saya tuh mampu dan sanggup kita jalanin gitu untuk bisa masuk dalam industri ini. Jadi yang tadi Mas Iva juga bilang bahwa kita tuh kekurangan SDM. Jadi tidak berimbang antara produksi yang lagi berjalan dengan SDM yang ada, itu tidak berimbang. Jadi akhirnya tuh dalam satu produksi film yang sekarang berjalan, itu jadi kayak perebutan kru sebenarnya. Perebutan kru bahkan ya, bukan cuma pemain tapi rebutan kru ya? Iya, pemain juga pada dasarnya. Tapi kru juga akhirnya jadi perebutan gitu. Tapi perebutan kru yang berkualitas. Nah, tujuannya kita adalah memang mau menciptakan itu. Oke. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan dimulai periode pertamanya ini di tanggal 1 November sampai dengan di 30 November. Oke, berarti yang udah subscribe Klik Film udah tinggal lanjutin aja. Di tanggal 1 udah bisa mengakses. Buat yang belum silakan di subscribe Klik Filmnya lalu langsung bisa mengakses itu. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya, silakan.